Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kalian akan belajar tentang tema 4, yaitu sehat itu penting. Dengan subtema 2, yaitu gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Hari ini kita akan belajar pada pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran yang diharapkan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mencari tahu dari orang tuanya, siswa dapat menguraikan pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RW sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan terperinci. Yang kedua, melalui pengamatan gambar yang dikirim lewat WhatsApp Group, siswa dapat menganalisis tanggung jawabnya sebagai warga sekolah dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati karya sastra pantun lewat WhatsApp Group, siswa dapat menganalisis ciri-ciri pantun, bagian-bagian pantun, dan amanat pantun di buku siswa dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan bereksplorasi, siswa dapat membuat pantun dengan benar. Yang kelima, melalui kegiatan mengamati gambar slide PowerPoint, melalui Zoom, siswa dapat menganalisis aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya dengan benar. Yang keenam, melalui kegiatan diskusi kelompok melalui WA grup kecil, siswa dapat membuat laporan tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya Indonesia secara terperinci. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, gambar masyarakat sedang memilih ketua RW pilihan mereka di bilik suara. Gambar yang kedua adalah gambar perhitungan suara. Anak-anak, coba perhatikan gambar pemilihan RW berikut ini. Bagaimanakah pemilihan ketua RW di daerah kalian? Apakah kalian mengetahuinya? Anak-anak, bagaimana pemilihan ketua RW di daerah kalian? Dan bagaimana tata cara pemilihan ketua RW di daerahmu? Berikut ini akan disajikan tata cara pemilihan ketua RW. Tata cara pemilihan ketua RW diatur dalam peraturan daerah. Peraturan tersebut dapat berbeda untuk setiap daerah di Indonesia. Berikut penjelasan mengenai tata cara pemilihan ketua RW. Yang pertama yaitu pembentukan panitia pemilihan ketua RW. Kepengurusan panitia ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Berikut ini merupakan tugas panitia pemilihan ketua RW. Yang pertama yaitu menyeleksi calon ketua RW. Yang kedua, menetapkan calon ketua RW yang memenuhi persyaratan. Yang ketiga, menentukan daftar pemilih. Yang keempat, menyusun tata tertib pemilihan ketua RW. Yang kelima, menyelenggarakan pemilihan. Tata cara pemilihan ketua RW yang kedua yaitu pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan penetapan calon ketua RW. Calon ketua RW harus mendaftarkan diri kepada panitia. Setelah pendaftaran selesai, panitia akan menyeleksi calon ketua RW dan menetapkan calon ketua RW yang akan maju dalam pemilihan. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh panitia. Pemilihan tersebut harus berasaskan luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketua RW dipilih oleh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat atau telah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Tata cara yang keempat yaitu pelantikan ketua RW baru. Setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil, maka ketua RW akan dilantik oleh kepala desa setempat. Anak-anak, setelah kalian mengetahui tata cara tentang pemilihan ketua RW, sekarang tugas kalian adalah tanyakanlah kepada kedua orang tuamu mengenai hal-hal berikut ini.
Yang pertama, siapa ketua RW di daerahmu? Yang kedua, bagaimana cara pemilihan RW di daerahmu? Coba jelaskan. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan pemilihan ketua RW di daerahmu? Yang keempat, apa saja program ketua RW yang terpilih? Anak-anak, sekarang kita akan lanjut pada materi berikutnya. Dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan bersama, perlu dikembangkan sikap yang mencerminkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Salah satu sikap tersebut adalah tanggung jawab. Keputusan bersama akan berarti jika dipatuhi dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Dalam melaksanakan keputusan bersama, semua pihak harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, pelaksanaan hasil keputusan bersama menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang kedua, hasil keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan. Yang ketiga, pelaksanaan hasil keputusan bersama dilandasi dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang dilakukannya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Ada beberapa bentuk tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab seperti berikut ini. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Contohnya, belajar dengan rajin, sopan, dan jujur. Yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga merupakan masyarakat kecil. Setiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Contohnya, tanggung jawab kepala keluarga adalah memberi kesejahteraan, keselamatan, pendidikan untuk keluarga. Tanggung jawab terhadap masyarakat, pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Contohnya yaitu ramah tamah kepada tetangga, tidak sombong, dan ikut kerja bakti. Tanggung jawab kepada bangsa atau negara merupakan wujud nyata dalam berpikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku manusia terikat oleh norma-norma atau ukuran yang dibuat oleh negara. Contohnya adalah membayar pajak. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya. Manusia mempunyai tanggung jawab langsung terhadap Tuhan, sehingga tindakan manusia tidak bisa lepas dari hukum Tuhan yang dituangkan dalam berbagai kitab. Contohnya yaitu menghormati agama lain, melakukan ibadah sesuai keyakinan, dan berbuat baik dengan sesama. Anak-anak, apa saja bentuk tanggung jawabmu sebagai warga sekolah? Yang pertama yaitu belajar dengan rajin. Di samping itu, pada saat guru menjelaskan, kalian harus memperhatikan dengan baik. Yang kedua yaitu piket kelas. Piket kelas dapat dilakukan secara bersama-sama atau bergotong royong dengan teman-teman kelompokmu. Lalu, coba jelaskan apa saja bentuk tanggung jawabmu sebagai warga sekolah. Materi selanjutnya yaitu tentang pantun. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu pantun? Pantun merupakan jenis puisi lama yang memiliki 4 bait yang terdiri dari sampiran dan isi. Coba kalian perhatikan pantun di bawah ini. Durian rasanya enak dan lezat, lebih enak dimakan dengan ketan. Jika ingin tubuh sehat selalu, harus menjaga kesehatan badan. Anak-anak, setelah kalian membaca pantun tadi, sekarang kita akan mencari tahu ciri-ciri dan amanat pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama yaitu terdiri dari 4 baris.
Yang kedua, tiap barisnya memiliki 8-12 suku kata. Yang ketiga, 2 baris pertama berisi sampiran dan 2 baris terakhir adalah isi. Lalu yang keempat memiliki rima ABAB. Apakah kalian tahu amanat pantun yang kalian baca tadi? Amanat pantun di atas yaitu jika ingin tubuh selalu sehat, maka kita harus menjaga kesehatan badan. Anak-anak, sekarang kita akan belajar cara membuat pantun. Bagaimana cara membuat pantun? Dalam membuat pantun, perlu memperhatikan beberapa syarat pantun. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu dalam satu bait terdiri dari 4 baris. 2 baris pertama berupa sampiran, 2 baris terakhir berupa isi. Jumlah suku kata tiap baris antara 8-12 suku kata dan bersaja ABAB. Dari syarat tersebut, kita memulai membuat pantun dari mana dulu? Dari mana saja tentu boleh, tapi yang lebih mudah membuat pantun dimulai dari isi, yaitu dari baris ketiga dan keempat. Coba perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita menentukan tema terlebih dahulu. Kemudian, pikirkan sesuatu yang akan kamu pesankan atau amanatkan. Coba kalian perhatikan di bawah ini. Misalnya, contoh pesan menjaga kebersihan agar hidup menjadi sehat. Lalu, yang kedua, perhatikan bunyi akhir kedua baris tersebut. Bunyi akhir baris ketiga adalah an dan baris keempat adalah at. Selanjutnya, carilah kata-kata yang bunyi akhirnya sama dengan akhir bunyi baris ketiga dan keempat tersebut. Contoh kata yang bunyi akhirnya an adalah hewan, dan kata yang bunyi akhirnya at adalah rahmat. Lalu buatlah kata-kata tersebut menjadi kalimat, yaitu untuk mengisi baris pertama dan kedua. Contoh kalimat menggunakan kata hewan, yaitu jalan-jalan ke pasar hewan. Contoh kalimat menggunakan kata rahmat, yaitu jangan lupa mengajak rahmat. Nah, sekarang semua kalimat sudah jadi. Langkah terakhir tinggal menggabungkannya ke baris pertama dan kedua menjadi berikut ini. Jalan-jalan ke pasar hewan, jangan lupa mengajak rahmat. Jagalah kebersihan lingkungan agar hidup selalu sehat. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang pembangunan bidang sosial budaya. Pembangunan bidang sosial budaya sebagai suatu proses perubahan sosial budaya terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana pembangunan dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan bidang sosial budaya adalah membangun negara dan bangsa agar menjadi negara modern tanpa kehilangan jati dirinya. Anak-anak, aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Yang pertama yaitu pertunjukan pementasan tari. Yang kedua yaitu kegiatan jalan sehat. Pementasan tari dan kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Selain pementasan, pertunjukan tari, dan kegiatan jalan sehat, upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Melalui pendidikan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Berikut contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama yaitu mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Yang kedua, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Yang ketiga, turut serta dalam organisasi di masyarakat. Lalu, upaya apa saja yang dapat dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya? Yang pertama yaitu membudayakan semangat gotong royong.
Yang kedua, saling membantu dan tolong-menolong antar masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Yang keempat, melestarikan dan memelihara budaya daerah. Yang kelima, menjaga kerukunan antar anggota masyarakat. Anak-anak, setelah kalian memahami tentang aktivitas pembangunan masyarakat di bidang sosial budaya, sekarang ayo kita berlatih dengan mencari artikel dari berbagai sumber mengenai aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya. Identifikasilah hal-hal berikut berdasarkan bacaan yang kamu temukan. Yang pertama, apa saja aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya? Yang kedua, apa pengaruh aktivitas yang mereka lakukan terhadap pembangunan sosial dan budaya di Indonesia? Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.